Halo, selamat siang Sobat Semanca. Jumpa lagi bersama saya Arum Mustikawati di acara podcast Mondrogeni Semanca. Di edisi kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan hari khusus atau hari perayaan pada tanggal 2 Oktober, yaitu Hari Batik Nasional. Nah, dan di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau ini dari Balai Besar Kerajinan dan Batik. Di samping kita ini sudah ada Bapak Mahasiswa SSN MSN. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Selalu bahagia. Happy ya. Happy ya. Setiap hari itu harus happy ya Pak ya. Iya. Perjalanan dari kantor ke sekolah kami yang kecil ini, apakah lancar Pak? Alhamdulillah lancar meskipun sedikit karena suasana kemarau sedikit panas, tapi lancar, tidak begitu padat. Tidak begitu padat ya iya. Pak ya. Alhamdulillah sekali. Nah Pak, terima kasih sekali kami ucapkan kedatangan Pak. Kita panggilnya Pak Siswo saja nggih. Iya. Ya Pak Siswo di sekolah kami yang kecil yang ada di puncak Yogyakarta ini Pak. Iya. Dan terima kasih sudah berkenan untuk berbagi ilmu bersama kami. Nanti kita akan membahas tentang eksistensi batik di era milenial dan juga Gen Z ya Pak ya. Iya. Tapi sebelum itu boleh dijelaskan dulu Pak, kalau Pak Siswo ini di Balai Besar Kerajinan dan Batik itu sebagai apa Pak? Ya, pertama saya sampaikan terima kasih atas undangannya selaku narasumber dari kantor kami Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri di bawah Badan Kebijakan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Itu yang pertama, atas undangan ini dari SMA Negeri 1 Cangkringan ya. yang termasuk sekolah unggul dan sudah mendapat akreditasi juga piagam sekolah berwawasan lingkungan gitu Iya, ya. Pak. Jadi termasuk juga nanti ke depan termasuk lingkungan batik juga ya, karena batik itu juga menjadi bagian dari khasanah budaya dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Termasuk pelaku industri, termasuk di sekolah-sekolah, karena memang di beberapa sekolah itu sudah ada ekstra atau muatan lokal termasuk batik, itu yang kedua. Iya, pembatik ya Pak. Ya, terus saya sendiri selaku pegawai yang berada di Balai Besar, singkatnya Balai Besar Kerajinan dan Batik. Saya sudah 20 tahun bekerja. 20 tahun, Pak. Sudah menempati di beberapa seksi dan bagian, termasuk sudah pernah fungsional peneliti, terus yang sekarang ini beralih ke fungsional pembina industri, dan juga sudah pernah menduduki jabatan manajerial. Iya, tingkat eselon 4. Iya, sebagai kepala seksi ya Pak ya. Kepala seksi waktu itu, termasuk Dua kali kepala sebagai, seksi standarisasi dan kepala seksi pemasaran. Kalau sekarang masih? Sekarang karena ada aturan manajemen PNS, termasuk perampingan struktur, karena perampingan struktur eselon, jadi eselon 4 di kantor kami sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada Pak? Iya, dirampingkan semua jadi tenaga fungsional. Oh, fungsional. Sama Pak. Iya. Juga fungsional. Nah, saya sekarang fungsionalnya pembina industri. Oh, pembina industri ya Pak ya. 20 iya. tahun bekerja di Balai Besar ya Pak ya, Iya, Balai Besar itu. Kerajinan dan Batik. Nah, tapi kan ini Pak, sebenarnya itu namanya sendiri kalau yang sekarang itu apakah yang Balai Besar Kerajinan dan Batik atau Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Pak? Iya, itu secara tugas dan fungsi itu yang artinya yang sudah diadakan itu cuman fungsi litbangnya. Jadi kalau dulu itu fungsi litbang ada karena di bawah badan litbang, di bawah badan litbang industri. Sekarang fungsi litbang itu tidak ada, jadi kita fokus lebih kepada layanan jasa, termasuk pembinaan industri itu. Layanan jasanya banyak, termasuk pelatihan,
kalibrasi, pengujian, sertifikasi itu juga termasuk sistem manajemen mutu, sertifikasi produk, termasuk yang sekarang baru-baru di boomingkan itu termasuk sertifikasi halal yang ke depan tahun 2026 itu termasuk barang gunaan juga harus mulai itu kalau makanan dan minuman itu sudah pasti. sudah Iya, iya sudah ada halalnya. Jadi fungsi lead banknya saja yang sudah ditiadakan itu karena penelitinya sudah dijadikan satu di Badan Riset. Oh, berarti lead banknya sudah tidak lagi di Balai Besar. Badan Riset Nasional di BRIN itu. Jadi fungsi lead bank itu sudah. Tetapi meskipun tidak ada, sebenarnya kita juga bisa kerjasama untuk melakukan itu. Baik melakukan penelitian, melakukan pengembangan, kajian-kajian yang terkait dengan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Nusantara ini untuk kerajinan maupun batik. Jadi tetap aja bisa melayani kerjasama lead banknya. Dan penelitiannya ya Pak ya. Tapi kalau kita sebut dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik itu sudah boleh ya Pak ya? Boleh. Saya bingung lebih singkat memang sebelum menjadi nomenklatur yang baru ini namanya Balai Besar Kerajinan dan Batik dan lebih mudah diingat. Iya, Pak. Bagi orang awam seperti kami ini lebih mudah diingat. Dan misalnya disingkat pun hanya 4 ya Pak, BPKB gitu. Seperti itu. Nah tadi juga dijelaskan ada berbagai layanan yang ada di BPKB ini Pak, termasuk sertifikasi apa sih Pak yang ada di sana itu Pak? Sertifikasi itu termasuk seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu manajemen mutu, sistem manajemen mutu atau SMM itu sertifikasi SPPT SNI yang S itu sertifikasi produk ya, itu terkaitannya pada penggunaan logo SNI. Oh, tidak boleh sembarangan ya Pak? Tidak boleh itu, apalagi yang wajib. Yang wajib itu harus tersertifikasi. Produk-produk wajib seperti produk mainan anak, pakaian bayi, dan masih banyak lagi yang wajib. Itu barang yang diproduksi di perusahaan sebelum itu beredar, dikomersilkan harus tersertifikasi dulu SPT SNI. Itu kalau sertifikasi produk, dan itu harus sesuai persyaratan standar nasional Indonesia sesuai produknya. Kalau mainan anak ya mainan anak, kalau pakaian bayi. Jadi sudah ada standar mutu produknya harus dipenuhi sebelum barang itu dipasarkan. Itu kalau sertifikasi produk SPT SNI. Ada lagi sertifikasi profesi. Profesi? Iya. Ini profesi untuk tenaga kerja supaya mereka kompeten di bidangnya. Itu apakah hanya khusus ngapunten, apakah hanya khusus kerajinan dan batik saja atau profesi yang lain juga? Ini yang baru kita punya, kantor kami itu baru ada lembaga sertifikasi profesi terkait batik. Oh, batik ya. Nah, itu terkait batik. Yang lain ini masih kita usulkan untuk perluasan ruang lingkup, itu perhiasan. Itu kita perluas untuk kerajinan perhiasan. Jadi sertifikasi profesi ini terkait pada SDM-nya. Jadi mensertifikasi kompetensi SDM. Orangnya gitu nggak Pak? Orangnya. Nah, itu nanti kalau seperti di batik itu kan ada 5 skema terkait kompetensi itu. Apa saja ada itu, Pak? batik tulis, batik cap, terus desain, perancangan desain, terus pembuatan canting. Oh, pembuatan canting pun iya, juga termasuk. Ada jadi standarnya ada standar kompetensinya. Itu masing-masing ada standar kompetensinya. Yang jadi, kelima? Cap, tulis, pewarnaan. Desain, pewarnaan. Tentang pewarnaan batik. Yang satu itu. Jadi masing-masing itu punya kompetensi sendiri supaya nanti profesional di bidangnya. Gitu. Tidak hanya produknya tapi orangnya juga harus kompeten ya Pak ya. Kalau
seperti itu. Jadi memang itu menjadi program pemerintah lah. Sebenarnya sudah lama juga program itu. Jadi supaya punya standar yang sama, tenaga kerja itu punya kompetensi yang sama terkait bidangnya masing-masing. Iya, jadi terukur ya Pak ya. Terukur, ini ya. memang oleh profesional gitu ya Iya. Pak ya. Oke, kemudian kalau tidak salah juga itu ada yang namanya industri hijau Pak. Nah kami kan Iya. sebagai sekolah Adiwiyata itu kan saya Iya. juga penasaran Pak. Sebenarnya yang dimaksud dengan industri hijau itu di kerajinan dan batik itu yang seperti apa Pak? Industri hijau memang ini lebih kompleks ya. Wah, Ukurannya memang lebih kompleks. Jadi salah satu saja misalnya dari sekian yang menjadi parameter industri hijau itu, misalnya nih, nanti industri itu harus punya pengolah limbah oh ya, gitu. pengolahan limbah sendiri. Misalnya ya. Salah satu itu, di samping yang lain harus ini juga harus termanajemen sesuai standarnya masing-masing kan. Jadi nanti juga harus diuji Produknya baku mutu atau? limbahnya. Oh limbahnya Iya. ya. Itu baru di divisi limbah ya, Iya. belum nanti divisi-divisi yang lain. Jadi memang lebih kompleks untuk industri hijau ini. Semua harus terukur. Tapi kalau di Yogyakarta sendiri sudah ada berapa industri hijau Pak? Kalau industri hijau batik sepertinya baru ada satu ya yang diusulkan. Oh yang diusulkan Iya, itu di mana iya. Pak kalau boleh tahu? Ini batik Paradise. Batik Iya, Paradise. iya, Paradise. Itu. Jadi memang ketat lah ya, ketat ini standar untuk mendapatkan penghargaan atau sertifikasi industri hijau ini, parameter-parameter yang harus disesuaikan dengan standar yang ada itu harus terpenuhi semua. Iya. Kalau salah satu aja nggak terpenuhi ya belum bisa. Belum bisa ya Iya. Pak ya? Ya memang ini dalam rangka supaya industri itu, para pelaku usaha industri sendiri itu berwawasan lingkungan, terus kita harus melihat juga sustainable ke depan, persoalan lingkungan itu, dan lebih-lebih kan sebenarnya keuntungan itu semua kan keuntungan bukan hanya lingkungan sekitar, tapi termasuk juga para pelaku usaha sendiri gitu. Manfaatnya Jadi itu iya, luas ya Pak karena ya? memang di situ nanti terkait juga termasuk efektivitas, efisiensi. Misalnya penggunaan baku yang sesuai standar itu berapa sih? Yang pas berapa sih gitu. Itu harus terukur semua. Jadi tidak banyak bahan baku yang terbuang. Oh iya. Ya, seperti itu. Iya. Semakin banyak bahan baku yang terbuang kan cost-nya juga semakin. Cost-nya semakin tinggi, limbahnya Iya, semakin besar ya Pak ya? limbahnya semakin besar. Apalagi kalau di Yogyakarta juga permasalahan sampah ini juga sangat Iya. baru kompleks ya Pak ya? Iya, seperti kasus kemarin Iya. itu sampai tempat pembuangan akhir yang ada di Bantul itu ditutup kan, akhirnya Iya. banyak Kalang kabut, sampah-sampah yang di kota Kewalahan, itu. Iya. Ya itulah makanya sebenarnya itu berangkat dari kalau sampah itu berangkat dari masing-masing personal keluarga lah, harus Iya. mulai dipilah-pilah sampah itu, organik, anorganik dipilah, mana yang bisa didaur ulang, masa yang tidak. Iya, benar sekali Pak. Jadi memang harus dari individunya juga, Iya. ya, kemudian nanti juga bekerja sama dengan pemerintah juga ya Pak Iya. ya. Nah ini kalau kita bicara itu nanti mungkin makin lama lagi ya Pak Iya, ya. iya. Tapi nggih, terima kasih tadi sudah sedikit disampaikan bagaimana pelayanan dan juga jasa yang ada di BPKB, kemudian juga tugas dan fungsinya seperti apa di BPKB. Nah ini kita mau masuk ke yang batik ya Pak ya, Iya. eksistensi batik di era milenial dan juga Gen Z. Ini karena kan peserta didik kami ini kan Gen Z nih Pak ya. Ini karena batik juga itu kan sebuah Pak ya, sebuah hal yang harus kita lestarikan nggih. Jadi mari kita coba sebelum kita masuk ke yang eksistensi, sebenarnya
batik sendiri itu yang seperti apa sih Pak? Iya, Jangan sampai nanti ternyata menurutku batik itu berarti gambar batik itu udah masuk batik, iya, ataukah apakah yang saya pakai ini sudah batik iya, ataukah batik itu harus pakai malam dan canting? Nah iya. itu monggo mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Iya, untuk pengertian atau istilah batik itu Iya. sendiri kan memang sudah ada standarnya. Dalam SNI, Standar Nasional Indonesia, yang tahun 2019 itu, yang revisi atau terbaru lah, Iya. 2019 itu mengatakan bahwa batik itu seni kerajinan tangan. Seni kerajinan Iya, tangan. seni kerajinan tangan, menggunakan alat utama canting tulis dan atau canting cap, Mhm. dan lilin panas sebagai perintangnya. Lilin panas ya, Ya. sebagai perintangnya untuk membentuk motif yang bermakna. Jadi intinya batik itu kerajinan tangan, ya, Kerajinan tangan. Oke. kerajinan menggunakan lilin atau malam Mhm. panas. Kerajinan Karena tangan lilin panas iya, ya. karena ada lilin atau malam dingin. Hmm. Jadi kalau malam dingin itu nanti sistemnya tidak malam itu tidak dipanasi dengan kompor atau pakai pemanas lah, Ya. intinya di situ. Kalau dingin itu dia sudah dikasih pengencer, jadi nanti sistemnya tidak pakai canting, sudah pakai screen dia. Oh. Makanya meskipun itu pakai lilin, pakai malam, tapi itu dingin dan menggunakan alat yang namanya screen, Mhm. itu tidak bisa dikatakan batik. Nah ini kan Pak, ini saya juga baru tahu. Berarti kan Iya. kalau misalnya batik print itu berarti bukan batik kan ya Pak istilahnya? Bukan. Bukan. Bukan, Oh. tiruan lah. Oh, tiruan batik. Kalau kita menganggap itu tiruan, jadi imitasi. Imitasi. Iya, Oh gitu. bukan batik asli. Karena nanti bisa diuji. Oh. Jadi ada pengujiannya, ini batik benar atau tidak, ini Mhm. batik tiruan Mhm. atau batik asli, itu bisa diuji. Oh iya, berarti Ya. kita seni salah kaprah ini Iya, Pak. jadi salah satu lembaga uji terkait batik, satu-satunya cuma ada di kantor kami. Oh Di iya Pak. lembaga lain tidak ada. Di kota lain tidak Nggak ada juga ada, Pak? Oh nggak hanya ada. di Yogyakarta? Hanya ada di Oh. kantor kami. Istimewa Gitu. sekali. Nah ini kan sudah dari awalnya saja ya Pak, ini kita Iya. sudah mulai menyamakan persepsi bahwa batik itu memang harus menggunakan canting dan juga malam yang panas ya Pak ya. Iya. Kalau untuk motifnya sendiri, Kalau motif itu kan sebenarnya begini ya. Memang kalau kita berbicara motif itu ya dari sisi historis sangat panjang ya. ya. Makanya ada istilah-istilah motif klasik tradisional, motif modern, motif kontemporer, dan seterusnya. Itu terkait periodisasi sejarah. Seperti kawung, parang, itu sudah menjadi kasanah umum, khalayak umum. Jadi itu warisan sudah. Oh iya. Jadi Yang klasik motif gitu, Pak. parang, kawung itu kan warisan dari masa-masa lampau, yang waktu itu motif-motif itu dibuat di lingkungan keraton kan, terus menyebar keluar. Jadi sudah menjadi khalayak umum juga motif-motif klasik itu. Meskipun motif-motif itu punya nilai-nilai Filosofi. makna filosofi tertentu ya, khusus, karena memang ada penggunaan khusus pada upacara-upacara adat tertentu menggunakan motif yang bermotif tertentu. Jadi memang dari dulu itu awalnya memang motif-motif itu ya kebanyakan untuk upacara-upacara adat, dan akhirnya karena perkembangan zaman terus akhirnya bersifat komersial. Ya, bersifat gitu komersial. Ya. Yang akhirnya motif-motif klasik itu juga dikomersialkan. Yang awalnya cuma untuk eksklusif gitu ya Pak. Eksklusif untuk upacara adat, dan yang bisa menggunakan juga orang-orang khusus, termasuk penobatan raja. Kalangan-kalangan keluarga raja waktu bangsawan itu. Gitu ya Pak ya. Tapi iya. untuk sekarang ini boleh nggak sih Pak itu? Apakah memang harus dikembalikan ke makna awalnya? Karena kan kita kalau saya juga punya batik yang motifnya parang gitu Pak, atau juga misalnya kawung, itu boleh nggak dipakai secara umum sekarang ini, atau memang harus perlahan-lahan kita kembalikan eksklusivitasnya seperti itu? Kalau
eksklusivitas terkait motif dan sekaligus fungsi dan maknanya itu di keraton itu masih Masih diterapkan ketat, gitu iya ya. masih diterapkan di keraton Mhm. itu. Jadi kalau di keraton ya masih menggunakan itu sesuai adatnya yang dulu. Iya. Iya. Tapi kalau di luar keraton Nah gimana Pak? itu satu hal yang Iya. berbeda memang. Kita bisa melihat dimanapun bisa pakai kawung Pak, bahkan parang barong. Iya Pak. Iya, bahkan Itu Pak. parang Iya. barong kita menggunakan itu. Tapi kalau di lingkungan keraton itu sudah Tidak boleh ya sesuai Pak ya? fungsinya karena punya makna untuk upacara-upacara adat itu. Ya karena memang sudah menjadi khalayak umum dan memang waktu itu ya itu ada bagian motif-motif larangan kan. Iya. Tapi akhirnya kan menyebar juga ya. Mhm. Ya agak gimana ya, agak kesulitan juga kalau menghentikan itu di khalayak umum. Bahkan motif-motif motif-motif larangan itu banyak dimodifikasi dengan motif-motif lain. Oh Itu iya, kan dicampur memang ya Pak ya. ya itulah perkembangan zaman, perkembangan apresiasi, meng-create atau menciptakan motif-motif baru itu kan memang tidak selalu baru, bahkan dia muncul itu karena memang ada kombinasi-kombinasi motif gitu ya. Ya, dan juga Iya, perkembangan zaman mungkin ya Pak ya. iya, itu. Tetapi ketika kita masuk ke keraton ya harus mengikuti aturan keraton. Gitu. Harus benar-benar diperhatikan ya Pak ya, Iya, karena sudah itu. sesuai aturannya gitu ya. Iya, Dan gitu. maknanya sudah berubah kalau sudah Iya, masuk keraton ya Pak ya. Iya, gitu. Oke. Nah, untuk unsur-unsur atau motif-motif yang sudah tadi dicampur baurkan Pak. Sekarang ini kan juga banyak yang motif-motif seperti motif rumus gitu Pak Iya. gitu. Tapi kalau misalnya itu selama dibuat dengan canting dan panas itu apakah bisa disebut batik Pak? Masih bisa. Masih bisa ya Masih Pak ya. bisa. Kan kalau kita agak lebih mengatakan gimana? Kalau radikal terlalu ini ya. Iya. Eksplorasi ya. Eksplorasi. Meng-create motif itu kan bisa berawal dari ide apapun. Iya. Bisa kita melihat lingkungan sekitar kita, daun, binatang, itu kan bisa menjadi motif. Inspirasi ya motif ya. Inspirasi. Tapi bisa beranjak dari imajinasi kita juga. Abstrak gitu Pak. Termasuk bentuk-bentuk abstrak. Terus misalnya mau buat hewan kuda terbang itu kan imajinatif kan. Nggak ada kuda terbang kan, tapi ada juga yang buat kuda yang dikasih sayap, itu kan imajinatif. Mau buat bentuk huruf-huruf juga kan sudah banyak juga yang huruf-huruf Jawa, kaligrafi, motif-motif kaligrafi itu kan banyak juga. Makanya termasuk rumus pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Pak ya. Iya. Bisa aja karena itu create, menciptakan motif kan. Iya. Menciptakan motif. Jadi dorongan kita untuk membuat sesuatu yang baru menjadi motif hiasan yang ada di kain, tetapi tidak meninggalkan standarnya tadi, harus menggunakan lilin panas ya. gitu. Syaratnya menggunakan batik canting, tulis maupun canting cap. Cap gitu. ya. Berarti hanya dua ya Pak ya, canting tulis dan cap ya. Iya, sama lilin panas. Yang lain kita bilang imitasi. Yang lain kita bilang imitasi, yang sablon, printing itu imitasi. Walaupun misalnya desain yang ada secara digital misalnya itu juga kita tidak bisa sebut batik ya Pak ya. Nah, ini kalau meng-create, mendesain motifnya kan bisa aja dengan manual tangan. Mau pakai computerized juga bisa. Kan cuman mendesainnya aja. Yeah. Tapi ketika membuat produknya di kain kan tetap harus standar tadi. Ya? Malam panas, canting tulis atau canting cap. Terus diwarna dan seterusnya sampai selesai produknya. Dan jadilah batik ya Pak. Iya. Meskipun tidak batik klasik gitu ya. Iya, enggak apa-apa kan, kategori itu tadi kan banyak, ada klasik. Nah ini kalau motif-motif klasik, ya kalau motif-motif klasik itu kan sebenarnya sudah ada pakemnya. Ya bentuknya seperti itu, tidak bisa kita ubah lagi.
kalau motif-motif klasik. Klasik, Makanya ya. di keraton itu tidak akan mengubah motif-motif klasik. Bentuknya ya itu. Akan seperti itu, tapi seperti itu ya, Pak, Berbeda ya. dengan itu nanti dimodifikasi itu sudah tidak Iya. klasik lagi. Iya, karena sudah gitu. apalagi sudah keluar dari keraton Ada ya, Pak, ya. pengembangan, Ya, ada pengembangan. pengembangan. Tapi kalau sekarang ini Pak, dari segi kualitas Pak, karena kan sudah bergeser itu tadi Pak, dari yang klasik kemudian menuju yang lebih kontemporer mungkin ya Pak, Iya. dengan desain-desain yang imajinatif tadi, Iya. itu berpengaruh juga tidak Pak dengan kualitas dari batik itu sendiri? Kalau zaman dulu kan mungkin bisa bertahan sampai puluhan tahun, mungkin ada yang ratusan tahun. Iya. Kalau sekarang bagaimana Pak? Kalau ukuran kualitas gini ya, pengertian kualitas ini kan kalau di industri Mhm. itu ada kualitas terkait ketahanan luntur, warnanya bagaimana, bagus atau tidak, badikannya itu pecah atau tidak, itu ukuran kualitas. Jadi ketahanan luntur dan seterusnya itu ada pengujiannya ya, uji ketahanan luntur. Tapi kalau pengertian kualitas pada Produk motif mungkin, ya, pada motifnya itu tentu saja itu nanti terkait juga bentuk visualnya kan. Bentuk visualnya itu nanti candingannya bagus atau tidak. Ini kaitannya juga nanti kualitas lilin. Oh ya. Karena kualitas lilin itu juga berpengaruh terhadap kualitas hasil hasil tapak lilinnya nanti diwarnai itu pecah atau tidak, itu kualitas lilin. Tajam atau tidak Iya, juga gitu ya itu. Pak ya. Itu pengertian kualitas kalau dihubungkan dengan kualitas motif. Jadi motif itu ya seperti tadi yang saya sampaikan di awal tadi, punya gayanya sendiri-sendiri. Kalau digayakan dengan periodisasi klasik ya klasik, kalau modern, kontemporer, yang bentuknya abstrak Iya, itu. abstrak. Bahkan kalau kita menyinggung ke generasi milenial Iya. gitu ya. Itu kan memang kalau generasi milenial itu kan hubungannya dengan generasi yang lahir antara tahun 80-an sampai 95, itu generasi milenial ya, gitu. seterusnya sampai 2010 itu kan ada Gen Z ya Pak ya. Iya. Jadi itu kan terpengaruh pada satu teknologi ya, yang akhirnya itu membentuk sikap, perilaku dan seterusnya. Jadi kalau itu dihubungkan dengan itu, batik itu dilihat dari sisi kualitas motif ya, motifnya, ya batik itu tetap ada yang di kategori klasik juga ada, modern ada, di kontemporer ada, meskipun dalam ruang era milenial. Tetapi kan bagaimana sikap generasi milenial itu menyikapi motif-motif yang ada. Tetapi juga kadang generasi milenial itu melihat sesuatu yang lebih berbeda dari generasi sebelumnya kan. Iya. Jadi mereka lebih menyikapi itu, dia akan mencari sesuatu yang berbeda, yang baru. Iya. Itu. Bukan Dan mungkin cepat gitu ya Pak ya. Lebih cepat itu. Kalau transaksi juga lebih cepat, karena penggunaan teknologi informasi online, internet. Iya, benar sekali Pak. Tapi kalau dari sisi penciptaan motif mau klasik, modern, kontemporer itu pasti terus ada di waktu yang sama. Karena memang itu punya segmen masing-masing. Klasik itu pasti dipakai karena memang ada upacara, misalnya mantena. Itu pasti juga dipakai. Itu modern, kontemporer, bahkan dari motif yang di kategori klasik, kontemporer, kadang motif itu dikombinasi, dicampur menjadi satu hal yang baru yang mungkin itu kalangan milenial bisa lebih menerima. Bahkan mungkin orang generasi milenial bisa membuat yang lebih berbeda untuk mereka, karena punya sense of beauty yang berbeda. Itu. Jadi apapun boleh bisa dibuat, tetapi tidak meninggalkan standarnya tadi. Dengan canting tulis, cap, malam panas. Ya. Berarti tidak masalah ya Pak. Yang penting nanti tetap asalnya tuh yang klasiknya ini tetap dipertahankan, nanti dibuat seperti apa mau dicampur. Nah, nanti itu sesuai dengan
generasinya ya Pak ya, Iya, tentang bagaimana mereka lebih menyukai yang seperti iya, apa, model yang seperti apa. iya, Nah, tadi kan sudah disinggung tentang yang generasi milenial, kemudian Gen Z ya Pak, generasi Z ini yang mereka memiliki ketertarikan sendiri gitu kan, iya, yang mana yang mereka sukai. Nah, kalau di sekolah kami itu kan, kalau maksudnya tidak hanya di sekolah kami, maksudnya di sekolah-sekolah, kemudian di instansi itu kan kita memang masih diwajibkan untuk mengenakan batik ya Pak ya. iya. Walaupun batik imitasi mungkin ya Pak ya, kadang-kadang itu Iya, masih di apa? Diwajibkan untuk mengenakan batik. Nah, itu kan masih apa ya? Istilahnya masih sering. Oh ya. Oh, ini batik. Oh, kita pakai batik itu. Tapi sebenarnya kalau di tren di luarnya, mungkin dari penelitian dari BPKB atau mungkin dari statistik yang ada, sebenarnya tren mengenakan batik ini di zaman sekarang itu semakin naik atau semakin turun atau malah dinamis, Pak? iya, ini kalau kalau membaca dari statistik itu naik ya, Naik. termasuk termasuk ekspor batik Mhm. itu, karena batik itu masih dalam satu HS code perdagangan, itu masih dalam satu HS code, istilahnya produk tekstil. Oh iya, produk Iya, tekstil. produk tekstil, jadi masih jadi satu tuh kecenderungan naik. Oke. Nah, jadi bahkan kecenderungan naik itu kan bisa kita lihat hampir sekarang itu, saat ini itu daerah, kabupaten, kota yang dulunya belum ada batik sekarang banyak Muncul melakukan gitu, Pak. kegiatan, program Hmm, kegiatan pelatihan batik, dan tentu saja itu untuk menumbuhkan wirausaha baru batik di Indonesia. Oh, kabupaten, kabupaten aja. Hmm. kota, di seluruh Indonesia. Mhm. Itu seperti saya kemarin ke kota Sorong, Sorong, Papua, Papua. Oh iya. itu yang sebelumnya juga belum ada batik. Hmm. Ya, lewat program pelatihan itu ditumbuhkan wirausaha baru batik. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwa batik itu pertumbuhannya semakin meningkat, Justru makin naik ya, Pak ya. industrinya, iya, termasuk ekspornya juga. Hmm. Ya memang memang ini kan meskipun sama-sama produk tekstil, secara teknis berbeda ya, batik dengan yang tiruan Iya. tadi, yang printing tadi. Iya, Kalau printing memang prosesnya lebih cepat, cepat ya. lebih cepat. Dan sehari bisa ribuan meter, tapi kalau batik kan tidak bisa. Ya, yang tulis dan cap ya, Tapi Pak. iya, tapi itu punya segmen pasar sendiri-sendiri. Turut ini ya, Pak, Iya, memperkenalkan batik ya, pertama yang iya. penting ya, Pak. Tapi gini ya, karena batik itu sudah menjadi warisan Mhm. dunia, ya kita untuk lebih lebih Menguatkan gitu, Pak. menguatkan Iya. industri batik melalui penggunaan batik itu Hmm. sendiri. Kan batik bukan, bisa saja bukan hanya untuk fashion, yang artinya yang melekat tubuh ya, Iya, bisa baju, kerajinan. kerudung, tapi bisa juga untuk pelengkap interior, taplak Iya, meja, bantal seperti gitu Pak ya. bantal dan seterusnya. Jadi kita memperkuat itu supaya memperkuat produk dalam negeri dengan batik itu. Kalau sekarang ini peminatnya lebih banyak di kalangan usia apa Pak? Atau seluruh kalangan atau ada yang lebih menonjol, misalnya oh ternyata generasi milenial ini lebih banyak yang menggunakan batik, atau ternyata justru malah usia-usia yang lebih tua atau usia-usia lebih muda. Generasi milenial juga sudah banyak Hmm. banyak yang menggunakan batik, baik itu di event atau forum-forum formal, seperti forum-forum akademik perkuliahan, Mhm. sekolah, atau di upacara-upacara manten, atau upacara-upacara santai, itu kan banyak juga yang menggunakan Iya. batik. Ya itu tadi hubungannya dengan motif batik sekaligus desain produknya. Hmm. Nah, kita juga harus meng-create desain-desain produknya, busana ini misalnya, busana sesuai kegunaannya. Kalau santai ya busana desainnya juga harus santai, Daster tidak gitu. tidak formal. Jadi Iya. itulah salah satu bagaimana cara menguatkan batik itu sendiri. Hmm. Jadi sudah banyak yang generasi milenial menggunakan batik. Tentunya memang
dia akan memilih motif-motif yang menyesuaikan dengan ekspresi gayanya kan. Iya. Itu. Jadi biar lebih enjoy mereka menggunakan motif-motif yang Sesuai berbeda. dengan mode gitu Iya, ya Pak sesuai ya, dengan fashion mode sekarang gitu. ya. Tapi kalau yang di BPKB misalnya kan ada binaan industri-industrinya Pak. Kalau trennya di sana itu lebih banyak batik-batik yang seperti apa sekarang Pak? Kalau kita dengan beberapa daerah lebih awal untuk mengangkat ornamentasi atau motif-motif ragam hias lokal daerah. Itu yang kita push dulu supaya masyarakat di sana mengenal ragam hias punyanya mereka sendiri, nanti dibuat motif batik dan produknya juga batik. Oh, seperti flora fauna. Iya, yang gitu, ada yang di lokal daerah itu. Iya. Itu yang kita angkat dulu. Terus begitu nanti terus dikembangkan. Nanti kan kalau sudah jadi kan pasar terbentuk, nanti kan secara alamiah dan ataupun dengan pembinaan, pembimbingan, pendampingan industri nanti semakin berkembang. Jadi eksplorasi itu terus eksplorasi motifnya itu terus dikerjakan. Kalau dari BPKB sendiri ada program apa Pak untuk supaya batik ini kan memang jangka panjang ya Pak ya, karena sudah jadi juga heritage bukan ya Pak ya, kalau kita bilang batik itu berarti kan budaya warisan, Indonesia, karena sudah warisan budaya tak benda kan batik itu udah internasional kan, itu dunia, warisan dunia. Warisan dunia itu maksudnya apakah boleh diklaim oleh banyak negara atau hanya Indonesia Pak? Ini? Sudah di Indonesia itu punyanya Indonesia. Iya. Jadi negara tangga nggak boleh. Iya, karena memang ini itu berangkat dari batik itu bukan sekedar produk. Jadi batik itu punya nilai filosofi. Makna tadi ya Pak. Makna tadi itulah yang menjadi kekuatan kita. Jadi dengan batik itu punya nilai filosofi bahwa di situ sebenarnya dulu dulu itu batik itu menjadi satu bagian doa harapan. Iya. Oh ya, makanya pengantin pakai ini. Makanya ada motif Sido Mukti ya, dengan harapan nanti doa-doa memakai busana itu doa, tapi ini divisualkan. Kalau kita berdoa itu kan dengan kata-kata, tapi ini doa dengan visual gitu. Supaya doanya orang tahu, divisualkan. Nah, punya nilai makna di situ, filosofi. Jadi harapannya nanti kita mukti, misalnya kalau Sido Mukti gitu. Sido Mukti. Jadi mukti. Jadi mukti. Gitu. Banyak lagi jadi luhur gitu ya Pak. Sido luhur seperti itu. Itu motif-motif warisan kita zaman dulu. Iya, berarti yang untuk bahwa batik itu milik Indonesia sudah clear ya Pak ya. Iya. Tapi adakah permasalahan-permasalahan lain Pak di dari BPKB yang ditemui tentang kerajinan dan juga batik ini, khususnya batik gitu Pak? Iya, yang paling utama sebenarnya generasi tenaga kerja pembatik ya. Itu terutama berada di kabupaten kota yang di situ banyak tumbuh industri besar. Itu kendala utama. Jadi gitu, tenaga Pak, kerjanya masuk ke industri cepat besar. Itu. Jadi itu kendala utama. Tapi kalau dari sisi bahan baku, kalau penggunaan bahan alam, kalau kita melimpah lah, warna-warna alam kita melimpah. Memang kalau bahan baku kainnya kadang-kala kan mori itu masih kan dari kapas ya, itu kapas itu kadang masih disuplai atau impor dari luar negeri ya Pak ya. Iya. Tapi sampai saat ini belum ada kendala. Ya, paling yang bisa baku, terbaca tadi ya Pak ya, sumber daya untuk yang pembuat batik itu sendiri ya, pembatik sendiri. Itu yang menjadi kendala ketika di satu daerah tumbuh industri besar, karena para generasi mudanya yang siap kerja itu masuk ke industri besar. Iya, apalagi sekarang juga seperti petani ya Pak ya. Udah siapa yang mau jadi petani sekarang? Jarang sekali anak muda yang mau jadi petani gitu ya Pak.
ternyata batik juga untuk yang pembatiknya juga masih Iya, dari kurang ya, sisi Pak. tenaga kerja kadang masih banyak jadi kendala. Nah, ini apa yang bisa dilakukan untuk generasi milenial dan juga Gen Z itu supaya batik itu tetap lestari, Pak? Kalau dari sisi generasi milenial ya pertama mencoba mencintai dan menggunakan produk batik. Mhm. Nah, ketika mencintai dan menggunakan produk batik kan berarti sirkulasi produk itu kan Terus terus gitu ya, ya. berjalan, Berkelanjutan ya, Pak ya. berkelanjutan itu. Dan kalau bisa dari generasi-generasi milenial itu bisa terjun langsung juga, Hmm. bisa terjun langsung. Misalnya kalau tidak di pembatikannya ya mencoba membuat desain Motif batik. Oh motif-motifnya, ya. atau bahkan kalau mereka customize, generasi milenial customize ya membuat motif sendiri, nanti langsung dikasihkan atau dipekerjakan ke para Oh. industri, ke para Oh, pembatik, nanti iya. dipakai sendiri. Kalau memang itu nanti banyak peminatkan kan bisa saja nanti Oh iya, nanti mereka massal, produksi massal ya, Pak produksi ya. massal. Iya. Sebenarnya banyak yang Mhm. bisa dikerjakan oleh generasi milenial. Berarti tidak Yang harus artinya ya. kan mereka akan lebih tahu bagaimana generasi mereka sebaya itu. Oh, Mhm. mereka akan lebih suka seperti ini, seperti ini. Itu data Inovasi. informasinya kan lebih lengkap, Iya. itu Mhm. pelakunya itu. Mencoba menjadi pelaku ya, Pak ya. Iya. Kalau tidak bisa menjadi pembatik ya berarti desain, Iya, membuat desain terus nanti dijadikan batik, jadikan produk ya, kan tinggal menyerahkan pasarkan. desain aja, Ya. nanti kan diproses di para pelaku usaha industri sampai Mhm. selesai. Kita tinggal nanti mau dibuat produk apa, busana kah, dan seterusnya. Tapi kalau Bisa saja. industri yang pembuat batik itu, Pak, di Indonesia itu yang terbesar di mana saja, Pak? Ya kalau dikatakan terbesar memang salah satunya itu Pekalongan, Solo, Sragen, Solo, Sragen, Jogja, Jogja. iya, Cirebon, itu besar. Jadi dari sekitar itu, daerah-daerah itu memang mungkin kalau kita mengatakan gaji upah ya, Oh iya, Pak, gaji itu memang lebih tinggi, Pak. berbeda-beda. Kalau Jogja memang lebih tinggi ya. Oh, lebih tinggi Iya, Jogja ya, Pak ya. lebih Oh. tinggi, makanya batik yang produk dari Jogja akan harganya jauh lebih tinggi Tinggi ya. daripada dari Pekalongan, Sragen, karena memang dari sisi tenaga kerjanya juga Iya, upahnya upahnya lebih lebih tinggi. lebih Oh iya. tinggi. Berarti bagus ya, Pak, kalau di Jogja itu untuk pengrajin batik nanti upahnya bisa lebih tinggi. Iya, dan memang kita harus menghargai itu. Iya, iya. Kita harus menghargai itu kan. Kalau enggak kita hargai gimana? Mhm. Coba membatik itu juga lama. Iya, susah Dia ya, Pak ya. pakai harus rajin, harus tekun. Pembuatannya juga lama kan, itu proses membatik itu. Jadi memang karena itu wajar lah kalau batik itu memang harganya juga tinggi karena memang prosesnya juga Iya, proses dan juga kualitasnya lama. tadi ya, Pak ya. Iya. Di sini Dan juga lebih-lebih dari itu kan kita harus melestarikan, iya. sudah menjadi warisan dunia Mhm. yang berasal dari Indonesia. Indonesia. Ya kita harus mengangkat itu, kita lestarikan dan kita kembangkan Iya. sesuai kompetensinya masing-masing. Itu ya, kalau kita nggak bisa buat ya kita belilah minimal produk Oh iya. batik. Tapi ya jangan keliru Cuman beli tadi. Oh iya, Jangan jangan keliru yang yang imitasi. tiruannya. Ya kalau dikasih gimana? Kita biasanya dikasih didandak gitu, Pak. Iya. Ya, nanti insya Allah kita untuk supaya melestarikan, maka belilah yang batik asli ya, Pak ya, Iya. yang cap atau tulis tadi. Iya, salah satu penanda kalau itu produk asli, Iya. nah, itu penandanya batik emak. Apa itu, Pak? Ya, batik emak itu salah satu jaminan tanda kalau kita kalau lebih kalau kita samakan istilahnya sertifikat batik emak. Jadi satu industri itu memang jadi mensertifikasi industri bahwa misalnya industri A nih, oh dia memang benar-benar produksi batik bukan tiruan. Bukan tiruan ya. Nah, itu ada 3 batik emak itu, batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Nah, yang sudah mendapat ini kan nanti mendapatkan
istilahnya itu Ada kayak logo tertentu atau iya seperti itu nanti Oh. bisa ditempelkan di baju, Mhm. batik mak gitu. Nanti Hmm, batik tulis atau batik cap, batik kombinasi. batik mark gitu ya Pak? Iya, MAK batik atau MAG Pak? MARA. Oh, mark gitu ya. Iya, Oh, batik mak. MARK gitu. Iya, batik mak. Oh, itu adalah batik yang asli, Penanda, iya, penanda ya. bahwa itu jelas itu batik asli. Ya. Semoga besok semuanya bisa pakai batik asli ya Pak ya. Iya, Walaupun memang ya akan lebih mahal, tapi iya, nanti justru kualitasnya bisa bagus, bisa melestarikan gitu ya Pak ya. iya. Nah, kalau dari Pak Siswo sendiri ini sebelum kita tadi kan sudah banyak berbincang ya Pak ya. Ada saran nggak Pak untuk anak-anak milenial? Kalau milenial kan mungkin seumuran saya Pak. Kalau Iya. anak-anak SMA atau peserta didik saya ini kan Hmm. Gen Z gitu. Ada Iya. saran untuk mereka nggak Pak? Ya, saran saya itu tadi mencintai, menghargai produk dalam negeri batik. Mhm. Jadi kita bisa membeli produk batik dimanapun berada. Motifnya juga banyak variasinya, punya kekhasan Tersendiri. sendiri masing-masing daerah itu. Terus bisa juga meng-create sendiri desainnya, Mhm. terus dibawa ke perajin untuk dibuatkan produknya. Nanti bisa mau dibuat kerudung, busana santai, formal dan seterusnya bisa. Jadi bisa banyak dikerjakan oleh generasi milenial untuk itu. Terus sekali-kali juga bisa berwisata edukasi Oh, ke ya. sentra-sentra batik. Bagaimana Pengrajin gitu ya Pak ya. melihat Mhm. bagaimana sih proses batik itu. Banyak juga di Mhm. sentra-sentra itu yang kalau mau mencoba mencanting seperti apa itu bisa juga. Di Bisa kantor juga. kami juga bisa Oh, bisa ya Pak ya. melayani pelatihan, workshop atau belajar singkat tentang batik yang waktunya sekitar ya 2-3 jam. Tapi ya bisa merasakan mencanting dan mewarna. Ya tapi produknya ya paling nanti kalau enggak sapu tangan atau selendang kecil Oh gitu. ya, yang penting ada experience-nya ya Pak Iya, ya. Iya. Mereka ada experience bahwa mencoba ada membuat batik yang asli gitu iya, ya. gitu. Ya, itu menarik sekali ya Pak. Ternyata walaupun sudah di tahun 2023 ini Pak ya, Iya. ternyata tren batik di Indonesia itu sudah semakin meningkat gitu ya. Berarti tinggal bagaimana cara kita melestarikannya dan juga harus tahu itu tadi bahwa batik yang asli itu Iya. dengan proses tertentu, tidak Iya. hanya sembarangan. Nah, nanti mungkin juga untuk para peserta didik dan juga saya juga bisa, oh ini yang namanya batik asli, ini yang tidak. Nah, itu juga kalau misalnya bisa para peserta didik nanti juga berlatih ya Pak ya. Misalnya tadi kan sudah ada sedikit permasalahan bahwa besok itu akan ada kekurangan pembatik. Nah, mungkin dari peserta didik bisa mulai dari sekarang bercita-cita jadi pembatik gitu Pak. Iya, karena sebenarnya banyak wirausaha baru itu yang sukses dari Mhm. batik. Oh, iya. Banyak di beberapa daerah itu. Jadi bahkan ada, mohon maaf juga Iya. kadang ada temen itu juga temen kuliah gitu karena karena waktu kuliah sambil Usaha, usaha oh ya. industri batik sampai lupa itu gak selesai itu Iya. kuliahnya karena Iya. memang usahanya sudah Melebih, ya. berkembang dan mapan gitu. Mapan, iya. Iya itu, tapi itu jangan ditiru ya. Iya. Ya harus selesai juga. Iya, yang ditiru kuliah. seperti Pak Siswo ya Pak. Iya. Tapi akhirnya juga selesai juga. Iya. Memang ya selesai tapi waktunya agak molor gitu. Agak aja. molor. Kalau untuk Iya. kampus sendiri Pak, selain diisi, itu kalau Iya. misalnya yang seni kriya itu ada di mana saja Pak? Kalau misalnya- Seni kriya itu ada termasuk di ISI Solo itu ada kriya batik ya. Iya. Di Solo, Padang Panjang, di UNJ ya, UNY. itu kependidikan itu batik juga ada di Jogja. Jadi di Bandung itu juga ada Oh, di Bandung juga ada ya. batik. Jadi hampir di beberapa perguruan tinggi seni itu ada kok batik. Bisa Ada. dijadikan alternatif ya Pak Iya, ya. termasuk SMK. Mhm. SMK itu kalau di Jogja sudah pastilah ada batik. Di beberapa daerah itu juga sudah, termasuk di luar Jawa itu sudah ada yang mulai membuka
studi batik di Studi tingkat batik ya, Pak, ya. SMK. Ya, berarti semakin besar peluangnya untuk misalnya kita mau mengembangkan tentang batik ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih, semoga ini tadi bisa menjadi gambaran kita, gambaran milenial dan juga Gen Z Iya. tentang perkembangan batik dan juga eksistensinya di era sekarang dan untuk seterusnya ya Pak ya. Sangat menarik sekali, mungkin kapan-kapan kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Oh, Mungkin boleh dengan boleh ya. tema-tema yang lebih menarik Iya, lagi. Kemudian sebelum kita tutup Pak ini, saya tadi kan juga sudah sempat mengetahui tentang riwayatnya Pak Siswo, kemudian juga riwayat studi, kemudian pekerjaannya 20 tahun dan juga menjadi eselon juga ya Pak ya. Ini prinsip apa Pak yang selalu Pak Siswo pegang ini dari mungkin masa dulu, masa sekolah mungkin atau masa kuliah sampai sekarang yang bisa terus menyemangati untuk bisa lebih maju lagi atau bisa tetap kuat dalam menghadapi dunia ini dan bisa terus bertumbuh ini yang bisa jadi pelajaran untuk peserta didik Pak. Iya, ya dalam hidup itu ya semangat itu harus ya. Tapi apapun semangat itu yang sifatnya berlebihan termasuk yang kurang kan tidak baik juga. Kurang tidak baik, lebih juga tidak baik. Termasuk semangat berlebihan yang akhirnya tidak melihat lingkungan sekitar itu juga tidak baik. Terlalu menggebu tidak baik. Iya, jadi tapi semangat itu sesuai kapasitas kita. Semangatlah sesuai kapasitas. Sesuai kapasitas dan kemampuan kita. Toh kalau semangat terus kemampuan dan kapasitas kita tidak mampu ya tidak akan kekejar juga. Makanya harus lihat lingkungan ya kita bisa minta bantuan lingkungan di sekitar kita kan gitu. Makanya jangan sampai melupakan lingkungan juga, lingkungan sekitar kan banyak juga teman-teman. Jadi ya hidup ini kita jalani mengalir, semangat tapi tidak berlebihan, optimis itu pasti. Ya cita-cita kan semua orang harus punya cita-cita. Semua orang harus, tapi dengan doa juga, usaha juga ya Pak ya. Itu pasti doa terus nggak ada usaha ya tetap aja nggak akan terwujud ya. Iya. Meminta pertolongan siapa ya Pak ya. Iya. Jadi sesuai semangat sesuai kapasitas kemampuan kita dan membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Ya. Dan juga doa ya Pak. Supaya terbangun semangat bersama. Oh iya, benar ya Pak. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga harus merangkul atau silaturahmi juga dengan manusia dan juga lingkungan ya Pak ya, dan juga Tuhan ya Pak. Oh iya itu pasti doa. Berarti 3 unsur itu ya Pak. Semangat yang tidak terlalu berlebihan dan sesuai kapasitasnya, kemudian juga hubungan dengan lingkungan sama manusia dan juga Tuhan tetap harus dijaga gitu ya Pak. Terima kasih, semoga ini nanti bisa menjadi cambuk gitu Pak bagi para viewers atau sobat Semanca dan juga para peserta didik atau anak-anak yang belajar di sini ataupun yang menyaksikan podcast kita Pak. Dan terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ilmunya. Semoga nanti bermanfaat untuk banyak orang juga ya Pak ya. Amin amin. Kita tunggu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan terima kasih. Saya Arum Mustikawati dan Pak Mahasiswa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.